Yo mamen, jargon yang sangat terkenal dalam 2 tahun belakangan ini. Next Carlos, sebuah nama yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi para pencinta kuliner di Indonesia. Pemilik jargon makan cuy, namanya sangat bersinar belakangan ini. Pembawaan yang santai, ceria dan humoris, serta memiliki ciri khas dengan cara makan yang sangat lahap, membuat orang yang melihatnya jadi tergiur ingin ikut mencicipi. Dan memang terbukti, resto-resto yang habis didatangi Next Carlos akan selalu laris manis. Next Carlos adalah salah satu food vlogger favorit belakangan ini. Jumlah subscribernya sudah mencapai 4 juta lebih orang dengan 400 lebih video tentang food review yang sudah diupload. Sudah bisa dibayangkan berapa jumlah pendapatan per bulan yang diterima oleh seorang Next Carlos. Dia merupakan salah satu food vlogger yang sukses dengan penghasilan tinggi di Indonesia. Saya coba mencari tahu, berapa kira-kira pendapatan seorang YouTuber dengan jumlah subscriber seperti Next Carlos. Dan ini dia hasilnya. Fantastis! Dengan 4.240.000 subscriber dan dengan jumlah viewers yang begitu aktif dan terus bertambah, menurut data yang saya dapatkan, penghasilannya bisa mencapai rata-rata sekitar 300 juta lebih sebulan. Suatu income yang sangat besar. Saya tidak tahu saudara data ini benar atau tidak, tapi inilah data yang saya dapatkan. Saking terkenalnya seorang Next Carlos, setiap kali ada resto yang omsetnya turun, pemilik resto bisa memintanya untuk datang. Dan setiap kali resto itu selesai direview, maka tidak berapa lama kemudian, resto itu akan ramai dikunjungi, bahkan sampai pemilik resto kewalahan meladeni pembeli. Pengaruh seorang Next Carlos sangat luar biasa. Dia bisa membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik dari segi ekonomi lewat pengaruhnya. Saudara terkasih, saya share cerita ini bukan untuk menyarankan saudara untuk menjadi seorang food vlogger juga. Tapi lewat cerita ini, saya mau mengingatkan kita semua, termasuk saya, tentang pekerjaan yang mungkin kita sudah lupa atau kita sudah mulai enggan untuk melakukannya. Pekerjaan apa itu? Menjadi food vlogger kerajaan sorga. Mempromosikan roti hidup sorga lewat pengaruh yang kita bagikan. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus otomatis dan wajib menjadi food vlogger sorga. Fenomena yang terjadi sekarang ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh terbukti. 2 Timotius 3 ayat 1-2 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan orang tidak lagi mempedulikan agama." Terbukti bukan? Hal kerohanian tidak lagi menjadi hal yang menarik. Hal kerohanian akan menjadi hal yang membosankan bagi sebagian besar orang. Kenapa? Karena daya tarik dunia lebih menggiurkan dan menyenangkan. Konten-konten yang berisi entertainment, makan minum, mukbang, kemewahan, lebih menarik daripada konten-konten rohani. Dan firman Tuhan sudah memberitahukan tentang hal ini. Di era digital seperti sekarang ini, kita memang memerlukan kreativitas dalam menginjil. Tapi hal yang paling penting adalah menginjil lewat hidup kita sehari-hari. Pengaruh yang kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Dalam dunia bisnis dikenal istilah BAU. Bukan bau ya, tapi business as usual. Istilah ini akan muncul pada kondisi yang dianggap tidak biasa. Misalnya, terjadi perubahan pada organisasi satu perusahaan atau dalam sosial politik. Saat itu perusahaan akan mengambil keputusan untuk setiap posisi tetap difungsikan dan mengerjakan segala sesuatunya seperti rutinitas biasa. Saudara, disadari atau tidak, kita semua terjebak dalam rutinitas setiap hari. Ada yang sekolah, ada yang bekerja. Kita melakukan hal-hal yang hampir sama setiap hari. Tidak ada yang salah dengan itu, karena memang kita perlu bekerja untuk bisa bertahan hidup. Tetapi kita harus waspada, karena rutinitas itu bisa menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita lengah dan lupa akan tugas kita yang sesungguhnya, yaitu menjadi terang bagi sesama. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 17 ayat 26-30. "Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Dan sampai saat Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan api dan hujan belerang dari langit."
Orang-orang yang hidup di zaman Nuh dan di zaman Lot sama seperti kita sekarang, yang sibuk dan terjebak dengan rutinitas dan akhirnya lupa akan tugas kita bagi Tuhan. Saudara, rutinitas bisa membuat kita lengah kalau kita tidak waspada. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk melakukan aktivitas kita setiap hari sambil menunggu kapan hari kematian kita tiba. Tidak. Kita memiliki tugas utama. Apa itu? Membawa sebanyak mungkin orang ke sorga lewat pengaruh yang kita bagikan. Ada satu pendapat mengatakan, kejahatan akan semakin merajalela jika orang baik diam saja dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tuhan memerintahkan kita untuk go, bukan sit. Pergi dan beritakan dan bukan duduk diam. Kehidupan anak Tuhan, terutama yang hidup di akhir zaman, bukan untuk bersantai dan bermalas-malas, tetapi harus selalu siap berperang sebagai prajurit Allah. Tidak ada hal lain yang bisa mempercepat pertumbuhan rohani kita selain terlibat dalam pelayanan kepada Allah. Tapi bukan hanya melayani dalam bentuk kegiatan gereja, tapi melayani dalam bentuk lebih konkret, menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh lengah. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Saya suka dengan Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Karena kekristenan Anda berbeda dengan Kristus Anda." Sia-sia semua kalau hidup kita tidak menjadi terang, karena ajaran kekristenan akan menjadi hujatan. Kalau slogan seorang food vlogger makanan adalah pantang pulang sebelum kenyang, maka slogan seorang food vlogger kerajaan sorga adalah pantang perang sebelum kenyang makan firman Tuhan, dan pantang pulang sebelum memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mari isi hidup kita dengan firman Tuhan agar hidup kita mampu menjadi terang bagi sesama. Dalam 2 Tesalonika 3:6, judul perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah dibagikan. Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk mengikuti teladannya. Tidak lalai dalam bekerja, dan mereka tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi mereka harus berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Rasul Paulus menegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka." Anak Tuhan, selain harus tekun berdoa, juga tidak boleh malas bekerja. Double B, berdoa dan bekerja. Ora et labora. Jangan berkata, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, lalu kita tidak melakukan apa-apa, bermalas-malas, tapi mengharapkan berkat itu akan turun dari langit. No, saudara, firman Tuhan menegaskan, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Hiduplah dengan sopan di mata orang luar, agar ajaran Tuhan tidak dihujat. Saudara, untuk bertahan hidup bukan hanya membutuhkan keinginan, tapi juga tindakan nyata. Kalau kita ingin mencapai impian, kita harus berusaha dan bertindak. Kalau ingin meningkat, kita harus melewati ujian. Iman kita perlu ditempa agar sekuat baja. Tuhan Yesus rajin bekerja. Demikian juga Rasul besar Paulus masih bekerja sambil melayani. Supaya apa? Demi pekabaran Injil Kerajaan Sorga bisa diterima lewat gaya hidup kita yang bertanggung jawab. Bangunlah lebih pagi. Bekerjalah lebih giat, berdoalah lebih rajin, agar sukses itu datang lebih cepat. Saat orang-orang Farisi menghadapkan seorang wanita yang kedapatan berzina kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak menghukumnya. Tuhan malah berkata dengan lemah lembut dan menyuruhnya pergi dengan satu pesan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosanya diampuni. Tetapi perlakuan Tuhan Yesus berbeda terhadap orang yang malas. Orang yang sudah mengaku percaya dan menerima Yesus. Dalam Matius 25 ayat 14-30, Yesus mengecam orang yang malas yang tidak mengembangkan talentanya. Yesus berkata dengan keras, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ternyata Tuhan alergi dengan seorang yang pemalas. Kitab Amsal banyak menegur tentang kemalasan. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang masih bekerja sampai sekarang. Jadi alangkah baiknya sebagai umat Tuhan, kita pun bekerja selama kita masih memiliki kesempatan itu. Anak-anak muda zaman now punya istilah unik-unik. Boros mereka sebut dengan istilah self-reward. Malas mereka sebut dengan istilah me time. Egois disebut dengan self-healing. Saudara terkasih, kita memang perlu menjaga kesehatan mental agar tetap kuat dan tetap sehat dan baik. Tapi perilaku boros, malas, dan egois kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi kebiasaan buruk dan merusak karakter kita. Dan ujungnya akan membawa pengaruh yang buruk bagi orang lain. Pada akhirnya, hidup kita tidak menjadi terang dan membuat kita akhirnya terhilang selamanya. Kehidupan manusia di dunia ini dimulai dari saat kelahiran dan ditutup dengan kematian. Di antara dua hal itu, kita harus memilih. Kehidupan seperti apa yang akan kita jalani? Suka atau tidak suka, hidup kita akan membawa pengaruh bagi orang lain. Kita adalah influencer bagi orang lain. Tetapi dalam menjalankan tugas ini, kita harus berjaga-jaga dan waspada, agar pengaruh yang kita bagikan itu positif dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga baik-baik agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain mengenal Tuhan. Saudara, makna hidup yang sebenarnya adalah bukan berapa lama kita hidup, tapi kualitas kehidupan seperti apa yang akan kita jalani dan hidupkan. Kalau seorang food vlogger selalu dicari orang, maka seorang mafia yang bernama Pablo Escobar selalu dihindari orang. Banyak orang yang takut bertemu dengan dia. Kalau mafia-mafia lain menghilang saat akan menghadapi persidangan di Mahkamah Agung, sebaliknya saat Pablo Escobar yang akan diadili, justru seluruh hakim di Mahkamah Agung Kolombia lah yang menghilang. Mereka takut bertemu dengan Escobar, karena Escobar ternyata tercatat terlibat pembunuhan 30 hakim dan 457 polisi. Saudara, mari kita merenung sejenak. Apakah orang senang jika mendengar nama kita? Dan suka jika berbicara dengan kita. Atau sebaliknya, saat orang mendengar nama kita, mereka menjadi enggan dan tidak nyaman untuk bertemu dan bahkan ketakutan saat berbicara dan berdekatan dengan kita. Itu semua tergantung dengan penilaian mereka terhadap kita. Ada istilah dunia ini sempit. Mungkin saja siklus pertemanan kita saling mengenal satu dengan lain tanpa sepengetahuan kita. Teman kita mungkin saling mengenal satu sama lain. Jadi pastikan kita punya sikap yang baik, track record yang baik dalam bergaul agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang dipakai Allah sebagai orang yang sangat berpengaruh dan memperkenalkan Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di kerajaan Babel. Wanita Samaria di sumur Yakub yang tidak menunda untuk membagikan kabar keselamatan setelah bertemu dengan Yesus. Lalu ada Filipus saat yang memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Yusuf waktu berada di negeri Mesir. Murid-murid Yesus dalam jemaat mula-mula, mereka sangat disukai. Maka tidak heran Injil Kerajaan Sorga saat itu begitu mudah disebarkan. Saudara, bukan kebetulan kita berada di satu tempat saat ini. Itu adalah ladang penginjilan kita masing-masing. Kita menempuh pendidikan bukan hanya untuk bekal nanti, untuk mencari pekerjaan dengan kedudukan tinggi dan bergaji besar. Kita menempuh pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan gelar yang banyak yang bisa kita taruh di belakang nama kita, untuk sesuatu yang bisa kita banggakan. Tujuan utamanya adalah kita bisa membawa pengaruh yang baik dan menjadi terang bagi teman-teman kuliah dan teman-teman sekolah kita. Jadilah mahasiswa dan pelajar yang baik. Kita bekerja dan berdagang bukan semata-mata untuk mencari nafkah. Jadilah karyawan dan teman kerja yang baik. Jadilah pedagang yang jujur dan bertanggung jawab. Ada satu tokoh terkenal bernama Angela Merkel. Dia adalah mantan kanselir Jerman. Tokoh ini telah dinobatkan selama bertahun-tahun
sebagai perempuan terkuat dan paling berpengaruh di dunia oleh majalah Forbes. Walaupun posisinya sangat tinggi dan berpengaruh, kehidupan kesehariannya sangat sederhana. Dia seringkali tidak menggunakan fasilitas negara yang harusnya dia berhak untuk mendapatkannya. Dia sering berbelanja ke supermarket dengan suaminya tanpa pengawalan sama sekali. Angela Merkel sangat dikagumi karena spirit, etos pelayanan, kerendahan hati, dan integritasnya. Dia nyaris sempurna sebagai pemimpin. Pada tanggal 9 Juli 2021 kemarin, dia meninggalkan kedudukannya sebagai kanselir Jerman yang telah dijabatnya selama 18 tahun. Dia meninggalkan kedudukannya saat Jerman dalam posisi terbaiknya. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan pada momen pelepasannya, seluruh rakyat Jerman keluar dari rumahnya dan memberikan tepuk tangan, standing applause tanpa henti selama 6 menit. Mereka semua menangis dan melepasnya dengan penuh cinta. Dalam Kisah Rasul 9, ada kisah tentang seorang perempuan yang bernama Dorcas, yang dikenal juga dengan nama Tabita. Dia tinggal di kota Yope. Semasa hidupnya, Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perbuatan baiknya telah menjadikan Dorcas sangat dikasihi. Dorcas membuat pakaian bagi orang-orang yang membutuhkan. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Semua orang menangisi kematian Dorcas. Dan saat itu, Rasul Petrus berada dekat sana. Orang-orang yang pernah dibantu oleh Dorcas memintanya untuk datang. Dan mujizat terjadi. Dorcas bangkit dan hidup kembali. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, Dorcas bukan seorang pengkhotbah, tapi lewat perbuatan baiknya kepada orang-orang sekitarnya, Dorcas sudah berkhotbah lewat hidupnya. Teladan kebaikannya membuka pintu bagi orang lain menerima kebenaran. Seandainya kita meninggal nanti, apakah kepergian kita akan diratapi dan dirindukan seperti halnya kepergian Angela Merkel dan Dorcas? Atau malah orang mensyukuri kematian kita? Itu semua tergantung dari pengaruh dan kesan yang kita bagikan selama kita berada di tengah-tengah mereka saat kita masih hidup. Kita tidak akan menang dalam peperangan tanpa menggunakan senjata. Kita perlu senjata untuk bisa mengalahkan musuh. Kita perlu belajar firman Tuhan secara sungguh-sungguh agar kita bisa menjangkau jiwa bagi Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, ada lagu yang terkenal yang mengatakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Saudara terkasih, mengatakan I love you kepada Tuhan hanya butuh waktu beberapa detik. Tapi untuk membuktikannya membutuhkan waktu seumur hidup kita sampai tarikan terakhir nafas hidup kita. Saat kita mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan, kita mungkin menggebu-gebu melakukan semua hal baik bagi Tuhan dengan kesungguhan hati. Tapi sering berjalannya waktu, kesibukan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda akan dengan mudah membuat iman kita turun naik seperti roller coaster yang akhirnya stuck di satu titik di mana kasih kita kepada Tuhan pelan-pelan mulai meredup. Sudah tidak on fire seperti dulu. Kenapa bisa seperti itu? Seperti halnya kehidupan berumah tangga yang dimulai dengan kata yes I do di depan altar pernikahan. Untuk menjaga hubungan itu tetap ada, tidak hanya membutuhkan cinta yang menggebu-gebu di awal pertobatan, tapi juga komitmen yang tinggi agar hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Cinta perlu pembuktian. Cinta perlu tindakan, bukan hanya kata-kata indah seperti I love you. Tidak cukup hanya mengatakan I love you Jesus. Kita harus bekerja bagi Tuhan. Kita harus memberi pengaruh yang baik agar orang-orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita tidak perlu mengatakan I love you Jesus, tapi sikap dan tindakan kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Banyak dari kita sering menaikkan doa permohonan untuk pengampunan dosa kita. Tapi kita seringkali tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Permohonan pengampunan dosa yang terbaik adalah perubahan perilaku kita. Buktikan kepada Tuhan bahwa dosa kita sudah diampuni lewat perubahan karakter kita. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk memiliki karakter seperti Kristus, agar hidup kita bisa memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita.
Karena bentuk penyesalan yang terbaik bukan terletak pada kata-kata indah permohonan untuk pengampunan dosa kita, tapi dalam bentuk perubahan karakter kita secara nyata, bukan hanya sekedar lip service. Mari terus berjuang untuk memperbaiki karakter kita, untuk semakin baik dan semakin indah di mata Tuhan. Mencari pujian hanya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Berdoalah agar saat kita bertemu dengan Tuhan kelak, kita mendengar Tuhan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Petrus pernah menyangkal Yesus, dan Yesus kembali menemuinya setelah kebangkitannya dari kematian. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya sampai 3 kali. Mungkin karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali juga, jadi Tuhan memerlukan konfirmasi sampai 3 kali. Kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus ingin memastikan apakah dalam hati Petrus ada kasih kepada Tuhan. Karena tanpa itu, Petrus akan gagal menjadi gembala bagi domba-domba Allah. Untuk bisa bertahan hidup, manusia membutuhkan air. Tanpa air, manusia akan mati. Dalam Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Perhatikan kata mengalir. Tuhan rindu kita membagikannya, mengalirkannya, dan bukan kita simpan sendiri. Saat hati kita diubahkan oleh Allah, maka hidup kita akan dengan sendirinya mengalirkan pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana tetangga kita menilai kita, bagaimana rekan kerja kita menilai kita, bagaimana teman di sekolah kita menilai kita, bagaimana mertua kita mengenal kita sebagai menantunya, bagaimana seorang suami menilai istrinya. Itu semua tergantung dari sikap dan pengaruh apa yang kita bagikan saat kita berada di tengah-tengah mereka. Saudara, Injil adalah kabar baik yang tentu saja harus disampaikan lewat perkataan dan perbuatan-perbuatan baik agar sepadan dan beriringan. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Ada istilah yang mengatakan orang yang bergaul dengan tukang minyak tanah akan bau minyak tanah, dan orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi akan tercium wangi juga. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hidup manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, akan saling mempengaruhi. Sebagai umat Allah, mari memberikan pengaruh yang baik dan positif bagi orang lain. Saat Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, dia tidak menunda-nunda untuk mengabarkan pertemuannya dengan Mesias, air hidup yang telah memuaskan dahaga jiwanya. Saudara, setiap umat Tuhan mendapat tugas sebagai misionaris, influencer dalam kerajaan Allah. Itu tugas utama kita selama menjalani hidup kita dalam dunia. Saat kita menerima dan meminum air kehidupan dari Allah, Allah rindu agar kita juga menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa seperti mata air di padang gurun mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang siap untuk binasa bersemangat untuk minum air kehidupan juga. Dan tugas kita lah untuk membagikan air hidup itu. Rumah ini adalah sebuah tempat komunitas yang diberi nama Cancer Support Center. Lewat komunitas ini banyak orang-orang yang datang bukan hanya disembuhkan secara fisik tapi juga secara rohani. Awalnya, banyak orang yang datang untuk belajar pola hidup sehat agar bisa sembuh dari penyakit kanker. Dari beberapa orang yang sakit, walaupun dari antara mereka akhirnya meninggal, mereka tidak menyadari bahwa lewat penyakit kanker mereka lah, justru mereka sudah menjadi pembawa terang dan menuntun anggota keluarga yang menemani mereka untuk mengenal kebenaran. Mungkin di mata dunia, orang-orang yang tidak mengalami mujizat kesembuhan karena akhirnya meninggal adalah orang-orang yang kalah melawan kanker. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang dalam iman dan sudah menjadi terang bagi Tuhan tanpa mereka sadari. Ada berkat keselamatan lewat ujian hidup kita. Ada pengaruh positif yang dibagikan saat kita sakit. Karena justru orang sakitlah yang mudah untuk menjadi terang dibandingkan orang yang sehat.
Saat kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh selama hidup kita di bumi, mungkin kita tidak mendapat pendapatan bulanan ratusan juta seperti para food vlogger dunia. Dan mungkin tidak ada pujian yang datang dari manusia. Tapi saat kita dengan setia melakukannya, Tuhan akan berkata saat Dia datang nanti, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Rasul Yohanes kekasih memberi kita nasihat, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Rasul Paulus menasihati, mari bertanding dalam pertandingan bukan untuk mahkota yang fana, melainkan untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama hari ini, apakah yang sebenarnya menjadi fokus kita saat ini? Apakah bentuk pengaruh yang kita sudah bagikan selama ini? Apakah hidup saya mencerminkan terang untuk orang bisa mengenal Tuhan? Kalau selama ini kita terlalu fokus dengan dunia, jangan-jangan kita sebenarnya tidak terlalu mau ke surga. Kiranya Roh Kudus melengkapi pesan Tuhan yang sudah disampaikan pagi ini. Amin.